Beberapa minggu terakhir, warga Mojokerto dihebohkan dengan adanya penemuan sesosok jenazah wanita yang masih muda di dalam sebuah koper. Sebelum lanjut tentang kronologinya, saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Disclaimer dulu nih guys, saya di sini hanya menceritakan kronologi terjadinya pembunuhan yang ada di Mojokerto ini. Bukan bermaksud untuk memojokkan salah satu pihak. Oke, di sini saya paparkan ada dua tokoh nih ya. Yang pertama ini saya samarkan saja menjadi AN. Si AN ini adalah korban pembunuhan tersebut. AN ini seorang mahasiswi Ubaya yang masih berumur 21 tahun. Sedangkan terduga pelaku pembunuhan yaitu Rohmat Bagus Apriyatna alias RBA, seorang warga dari Gunung Anyar Kidul Surabaya yang berusia 41 tahun. Si pelaku ini, si RBA ini sebenarnya adalah mantan guru les musik dari korban AN ketika AN masih duduk di bangku SMA pada tahun 2017. Menurut penuturan dari pihak polisi, antara AN dan RBA menjalin hubungan asmara yang tidak diketahui oleh pihak keluarga AN. Kejadian ini bermula ketika pada tanggal 3 Mei 2023. Si AN ini berpamitan dengan ibunya untuk pergi kuliah di Ubaya. Tetapi tanpa sepengetahuan ibunya, si AN ini memiliki janji temu dengan terduga tersangka RBA. Kemudian si AN ini datang menjemput si RBA. Setelah menjemput RBA di kafe, AN ini mengikuti ujian tengah semester di Ubaya. Sembari menunggu AN ini mengikuti UTS, RBA menaiki mobil si korban ini, si AN ini, dan berkeliling kota Surabaya. Setelah AN ini menyelesaikan ujiannya, si RBA kembali menjemput AN di kampusnya dan mereka makan bersama. Karena si RBA ini memiliki kebutuhan uang untuk modal usahanya di Pacitan, mereka berdua berencana untuk menjual atau menggadaikan mobil milik AN, yaitu Expander. Namun setelah berkeliling-keliling seharian, tidak ada seorang pun yang mau menerima gadai mobil tersebut. Setelah berkeliling sampai malam, RBA dan AN memutuskan untuk menginap di mobil. Tepat pada tanggal 4 Mei, keduanya menginap di dalam mobil di sebuah apartemen di Surabaya sebelah timur. Keesokan harinya, si RBA bersama AN kembali berkeliling. Hingga tepat pada pukul 12.30, tepatnya di daerah Kendal Sari, mobil tersebut berhenti. Dan terjadi percecokan antara si AN, yaitu korban, dengan RBA terduga pelaku. Dan menurut keterangan kepolisian, warga yang berada di lokasi kejadian tersebut mendengar bahwa terjadi percecokan antara kedua orang tersebut. Karena percecokan tersebut, timbullah amarah dari seorang RBA ini. Kemudian RBA ini mengikat tangan AN seperti ini dan membekap mulut AN. Tak cukup sampai di situ. Jadi gak cukup sampai di situ nih ya. Si RBA ini kemudian melepas tali dari celananya dan kemudian mencekik leher si AN hingga AN ini kehabisan nafas dan menghembuskan nafas terakhirnya di mobil tersebut. Mengetahui AN telah meninggal dunia, RBA mulai panik dan dia memutuskan kembali ke rumah mertuanya di Rungkut. Setibanya di rumah mertuanya, si RBA ini mengambil sebuah koper dan dia membeli plastik buap di sebuah toko plastik. Kemudian jenazah dari si AN ini dimasukkanlah oleh RBA ke dalam koper tersebut. Gak habis di situ, koper tersebut kemudian dibungkus oleh plastik buap yang dibeli tadi sebanyak 4 lapis. Dan kemudian dibuanglah koper tersebut di dasar jurang di daerah Pacitan, Mojokerto nih ya. Dibuanglah di sana. Nah, setelah 2 hari lamanya gak ada kabar dari AN ini, pihak keluarga AN ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan bahwa si AN ini udah 2 hari gak ada kabar
kepada pihak polisian. Hingga akhirnya genap 1 bulan telah berlalu. Masih belum ada kabar dari AN. Hingga tepat pada tanggal 7 Juni 2023, warga Pacitan, Mojokerto dihebohkan dengan penemuan sesosok jenazah wanita di dalam sebuah koper yang berada di dasar jurang sedalam 20 meter dari jalan. Kemudian kepolisian setelah mengetahui adanya informasi jenazah, kepolisian beserta keluarga dari AN ini, ayahnya ini, mendatangi lokasi. Naas, kondisi jenazah ketika dibuka dari sebuah koper tersebut sudah membusuk sehingga tidak dapat diidentifikasi menggunakan mata. Hingga akhirnya dilakukanlah sebuah otopsi. Dan hasil otopsi tersebut menyatakan bahwa benar korban tersebut adalah AN. Selanjutnya kepolisian melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus. Kepolisian bertanya ke pihak-pihak keluarga dan orang yang mengenal AN hingga muncul sebuah nama, yaitu RBA ini. Yang diduga RBA ini adalah orang terakhir yang menjumpai atau bertemu dengan si AN ini. Kemudian dari informasi yang didapatkan, pihak kepolisian juga mencari bukti-bukti yang ada melalui CCTV, bahkan CCTV kampus dan CCTV apartemen. Hingga akhirnya ditemukan rekaman video CCTV di sebuah apartemen yang menyatakan bahwa si RBA ini berada bersama dengan si AN. Kemudian kepolisian melakukan pencarian terhadap si RBA hingga akhirnya ditemukanlah posisi RBA. RBA ditemukan di Mojokerto. Setelah menangkap terduga pelaku RBA, kepolisian melakukan interogasi terhadap si RBA. Hingga pada akhirnya RBA ini mengakui semua perbuatannya. Dia mengakui bahwa dia telah membunuh si AN. Dan diduga motivasi adalah amarah yang timbul karena kata-kata dari si AN saat percekcokan terjadi. Selain itu juga adanya kebutuhan materi dari si tersangka ini, terduga pelaku ya, RBA. Kemudian kepolisian mengamankan barang bukti seperti CCTV, rekaman CCTV, dan juga mobil expander yang dibawa lari oleh terduga pelaku. Atas perbuatan si RBA ini, RBA terancam hukuman berdasarkan KUHP nomor 338 dan 400 KUHP, yaitu pembunuhan dan pembunuhan berencana, dengan masa tahanan 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dan sampai video ini dibuat, proses hukum dari RBA ini masih dalam penyelidikan dan penanganan kepolisian. Jadi Haluvers, kita tuh harus tetap waspada karena kejahatan itu dapat dipicu dengan hal-hal kecil saja. Bahkan pelakunya pun bisa saja dari orang-orang terdekat kita. Jadi kita tuh tetaplah waspada walaupun mereka masih orang terdekat kita. Dan di akhir kata saya turut mengucapkan bela sungkawa dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan si AN ini, keluarga N, mendapat penghiburan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.